Halo, jumpa lagi di Runner Gadget. Hari ini saya akan membuat sebuah video, tapi bukan tentang review atau unboxing seperti biasanya. Hari ini saya akan membuat sebuah video tips dan trik untuk teman-teman. Nah, dalam tips dan trik hari ini saya akan memberikan beberapa tips yang bisa teman-teman gunakan atau lakukan saat mengecek atau memeriksa HP bekas yang akan teman-teman beli, sehingga memastikan HP tersebut kondisinya masih bagus, layak pakai, dan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Sebelum kita memeriksa atau mengecek kondisi HP bekas, ada beberapa peralatan yang sebaiknya kita siapkan. Yang pertama adalah power bank. Usahakan menggunakan power bank yang sudah support teknologi fast charging terbaru, dan jangan lupa siapkan juga kabelnya yang sesuai dengan HP yang akan kita periksa, baik itu Type-C atau micro USB. Kemudian yang kedua, siapkan juga HP atau modem WiFi yang bisa kita gunakan sebagai hotspot. Yang ketiga, kalau bisa bawa juga SIM card atau kartu SIM yang sudah support dengan 4G untuk kita tes di HP yang akan kita periksa nanti. Jadi langsung saja kita masuk ke poin pertama. Poin yang pertama adalah fisiknya. Tentu sama seperti kita melihat atau menilai sesuatu, pasti yang pertama kita lihat fisiknya. Jadi di sini saya akan memberikan contoh. Saya kebetulan baru saja membeli HP second, HP bekas, yaitu Galaxy A51. HP ini baru saja saya beli tepatnya kemarin. Saya dapat dengan harga yang cukup murah, di bawah harga pasaran. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama adalah fisik. Jadi dalam pemeriksa HP, dari segi fisik yang pertama kita lihat apakah di bagian layar maupun di bagian bodi dan bezel samping handphone apakah ada masalah seperti misalnya goresan, atau yang lebih berat lagi adanya bocel, mungkin istilahnya ada dent atau bagian yang penyok dari handphone. Kemudian kita lihat apakah di bagian layar atau di bagian bodi belakang ada retakan, baik itu retakan yang halus, orang biasa sebut retak rambut, atau mungkin retak yang parah sampai kadang ada bagian bodi atau layar yang lepas atau pecah gitu ya. Kita lihat di bagian sambungan bezel dan penutup bodi belakang. Kita lihat apakah di bodi samping atau belakang ada bagian yang renggang, bengkok, atau mungkin ada bekas lem. Biasanya kalau HP-HP second atau HP bekas refurbish yang sudah diganti atau pernah diservis bagian tertentu dari part HP-nya, biasanya akan terlihat ada seperti bekas lem kalau seandainya servisnya tidak rapi. Kalau yang saya dapat ini kondisinya masih bagus, jadi tidak ada retak, goresan, ataupun bekas lem di bagian HP-nya. Kemudian berikutnya kita bahas khusus bagian layar. Jadi untuk layar smartphone, biasanya masalah yang paling sering kita temui adalah adanya goresan atau retakan. Itu biasa karena mungkin tergencet di dalam tas, atau tertekan saat dimasukkan dalam kantong, atau tergores kunci. Itu yang paling sering terjadi, apalagi jika pengguna sebelumnya tidak menggunakan screen protector atau pelindung layar pada HP-nya. Sedangkan selain yang bisa kita lihat secara fisik, artinya goresan maupun benturan, biasanya ada beberapa masalah di layar HP yang perlu kita perhatikan juga. Seperti misalnya ada white spot, yaitu ada bintik-bintik cahaya yang ditimbulkan oleh layar HP, biasanya LCD yang sudah mulai bocor. Kemudian ada screen bleeding atau screen flickering. Kemudian ada tompel, mungkin ada bercak hitam di layar. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan saat kita memeriksa layar dari handphone bekas. Nah, kemudian juga kadang ada masalah seperti yang banyak terjadi di HP dengan layar AMOLED, seperti misalnya shadow, green screen. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Nah, biasanya beberapa masalah layar baru akan terlihat saat kita mengatur kecerahan layar. Jadi, jangan lupa saat kita memeriksa layar HP, kita wajib mencoba mengurangi dan menambahkan screen brightness atau kecerahan layar HP. Karena biasanya HP-HP yang layarnya mulai bermasalah
akan muncul green screen atau flickering pada kondisi kecerahan layar tertentu. Jadi layarnya kadang jadi kehijauan atau kadang jadi berkedip-kedip. Nah, itu artinya sudah terjadi masalah di layar HP yang tentunya kita tidak inginkan. Biasanya kita harus melakukan pengecekan dengan beberapa aplikasi. Kalau saya biasanya menggunakan aplikasi Screen Test Pro atau Screen Tester yang ada di aplikasi Antutu Benchmark. Kita coba membuka aplikasi Screen Test Pro ini. Oke. Nah, jadi di aplikasi ini ada banyak menu untuk uji coba kondisi layar, mulai dari screen information-nya yang berisi informasi tentang layar HP kita, kemudian screen color test. Nah, di sini kita tes warna yang muncul di HP, apakah ada masalah atau tidak. Kemudian grayscale test ini untuk melihat kemampuan layar dalam menampilkan gradasi warna hitam dan putih. Silahkan dites satu persatu. Kemudian untuk multi touch test ini tes untuk mengetahui kemampuan multi touchscreen HP kita. Jadi untuk HP ini masih mampu mensupport 10 multi touch point, jadi masih normal ya. Kemudian maximum brightness, minimum brightness, silahkan dites semua sampai puas. Karena disinilah poin penting dari smartphone. Kalau layarnya rusak, otomatis tidak bisa kita gunakan. Jadi poin terpenting adalah layar. Silahkan dites sampai benar-benar yakin kalau layarnya tidak bermasalah. Kemudian yang berikutnya, setelah layar kita pastikan normal. Yang kedua adalah baterai. Nah, memang baterai ini agak sulit untuk bisa dicek dalam waktu singkat. Kalau kita COD dengan orang, cek HP biasanya waktu paling lama untuk kita cek ya kurang lebih 1 jam lah. Tapi kalau misalnya kita beli HP-nya online dan kita punya waktu lebih untuk bisa mengecek sebelum kita klik konfirmasi di aplikasi online-nya, kita bisa mengetes kondisi baterai HP tersebut. Kalau saya biasa menggunakan aplikasi Aku Baterai. Kita coba buka. Nah, di aplikasi ini kita bisa menginput atau mengetahui kondisi kesehatan baterai kita atau baterai health-nya. Tapi memang dia butuh waktu ya, tidak bisa langsung terbaca berapa baterai health-nya. Biasa setelah kita lakukan charging beberapa siklus, baru aplikasi ini bisa melakukan estimasi kesehatan atau baterai health dari HP ini. Tapi ini salah satu poin yang penting karena biasanya HP-HP yang sudah dipakai agak lama, baterai health-nya akan berkurang, jadi otomatis istilahnya ngedrop, cepat habis. Di aplikasi Aku Baterai ini juga kita bisa lihat kecepatan chargingnya dan kecepatan dischargingnya. Jadi kalau teman-teman membeli HP bekas, harus membawa power bank. Kalau mengeceknya di tempat terbuka yang tidak dekat dengan sumber listrik, teman-teman harus membawa power bank. Jadi kalau penjual tidak mau melakukan tes charge dengan power bank, teman-teman wajib curiga, jangan-jangan HP-nya bermasalah atau memang sudah tidak normal kondisi baterainya. Jadi untuk kecepatan charge itu kita bisa lihat dulu di Google untuk tahu spek apakah HP tersebut sudah support fast charging atau belum. Sebaiknya power bank yang kita bawa pun sudah support fast charging ya. Jadi kita saat tes bisa kita lihat berapa kecepatan chargingnya, nanti akan muncul di sini. Nah, di charge current ini kita akan lihat berapa kecepatan charge dari HP tersebut dan berapa lama estimasi waktu yang dibutuhkan sampai HP itu terisi penuh. Semuanya informasi tersebut ada di layar aplikasi Aku Baterai ini. Setelah kita coba untuk mencharge HP-nya, kita tunggu sekitar 5 menit, seharusnya sudah mulai bertambah persentasenya. Kemudian kita coba pakai HP-nya dalam waktu kurang lebih
setengah jam atau 1 jam. Kita lihat apakah baterainya cepat habis atau dalam batas normal. Kita bisa lihat nanti di discharging speednya ini. Jadi baterai usage-nya, kemudian discharging speednya, kemudian perkiraan baterainya akan habis dalam berapa jam. Di situ kita bisa lihat untuk normalnya screen on time dari sebuah HP itu biasanya kisaran 4-7 jam, tergantung pemakaian dan kapasitas dari baterai HP tersebut. Yang berikutnya, yang ketiga adalah sinyal atau kemampuan konektivitas dari HP tersebut. Yang pertama kita cek adalah kemampuan HP dalam menggunakan atau menangkap sinyal 4G. Sekarang kan lagi zaman nih, semua pasti pernah dengar yang namanya IMEI-nya diblokir, tidak bisa menggunakan operator Indonesia. Itu biasanya karena HP tersebut tidak terdaftar atau IMEI-nya tidak terregistrasi di website Kemenperin. Pertama kita cek dulu IMEI HP kita. Untuk lebih mudah ada di bintang pagar 06 pagar. Nah, jadi akan muncul IMEI dan serial number dari HP kita. Setelah itu kita catat nomor IMEI HP kita dan kita input di website dari Kemenperin. Jadi kita search di Google Kemenperin. Nah, di bagian paling atas ada website yang bernama kemenperin.go.id. Cek IMEI, kita buka. Nah, di sini nanti kita akan masukkan IMEI dari HP yang akan kita periksa tersebut. Jika HP tersebut memang sudah terdaftar di Kemenperin, maka akan muncul tulisan IMEI sudah terdaftar atau IMEI terdaftar di database Kemenperin. Jika tidak, maka sebaliknya akan tertulis IMEI tidak terdaftar atau tidak terregistrasi di database Kemenperin. Ini bisa jadi pertimbangan teman-teman juga, karena bisa saja saat kita tes HP tersebut masih bisa menangkap sinyal operator Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan dalam beberapa saat atau beberapa bulan atau mungkin tahun HP itu akan terblokir IMEI-nya. Yang berikutnya untuk soal konektivitas, kita pastikan Wi-Fi-nya berfungsi, Bluetooth-nya berfungsi. Setelah semua terkoneksi atau kita mencoba memasukkan kartu operator Indonesia, kita tes kecepatannya dengan menggunakan aplikasi ini. Saya sih biasa menggunakan aplikasi ini, yaitu Speed Test by Ookla. Nah, jadi di aplikasi ini kita bisa menguji seberapa cepat koneksi dan stabilitas koneksi dari HP kita. Nah, jika sudah selesai, kita bisa lihat upload dan download speed dari koneksi yang kita gunakan. Yang berikutnya adalah sektor kamera. Jadi dalam hal kamera, yang pertama kita pastikan adalah fisiknya dulu seperti tadi. Kita lihat apakah di bodi dan sensor kamera ada masalah seperti misalnya goresan, retak, atau jamur dan embun yang tentunya akan berisiko mengganggu atau menimbulkan hasil kamera yang tidak baik. Begitu juga dengan kamera depan. Kita lihat, jika fisiknya sudah bagus, kita lanjut ke fungsi. Kita coba merekam dan mengambil kamera. Kita coba merekam selama kurang lebih 5 menit dan kita lihat
apakah ada masalah seperti misalnya HP terlalu panas atau tiba-tiba aplikasi kameranya crash dan keluar di tengah proses perekaman. Di sini harus kita pastikan semuanya berjalan dengan normal. Yang biasanya terlupakan, poin ke-6, biasanya ini poin ke-5, biasanya ini sering terlewatkan karena saya juga pengalaman buruk pernah ya istilahnya tertipu lah ya, karena seller tidak menyebutkan ada masalah di sektor ini. Saya juga tidak mengecek. Jadi poin speaker dan mikrofon ini wajib kita perhatikan dengan seksama. Jadi untuk speaker kita coba untuk memutar lagu. Nah, sedangkan untuk mikrofon kita tes untuk merekam suara, baik itu dengan aplikasi voice recorder atau dengan merekam video menggunakan kameranya. Nanti di situ akan kita bisa lihat apakah mikrofon HP-nya berfungsi dengan normal, apakah ada suara kresek-kresek yang timbul setiap kita merekam suara, ataukah mungkin mikrofonnya terlalu kecil sehingga tidak bisa merekam suara yang kita ucapkan. Itu penting juga, karena biasanya kalau HP yang terganggu mikrofonnya, ya kita nanti tidak bisa menelepon, tidak bisa merekam video dengan normal, dan tidak bisa merekam suara dengan normal juga. Tentunya sangat tidak nyaman menggunakan HP seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tes sensor. Jadi tes sensor di sini bisa menggunakan aplikasi CPU-Z kalau saya ya. Nah, di aplikasi ini kita bisa melihat seperti apa performa atau jeroan dari HP kita, sistemnya, baterainya, thermal, dan sensor. Nah, di sensor ini kita bisa lihat untuk yang paling sering untuk sensor yang pertama kita lihat adalah sensor giroskopnya. Jadi saat HP dimiringkan, apakah di sensor giroskopnya terjadi atau menangkap perubahan. Kemudian yang berikutnya adalah light sensor. Nah, itu yang angka 350 itu adalah light sensornya. Seharusnya saat saya tutup di bagian atasnya dia akan berkurang. Nah, kita lihat. Nah, light sensornya turun menjadi 100. Saat kita buka akan naik menjadi 300. Artinya HP bisa mendeteksi intensitas cahaya yang diterima. Biasanya nanti akan berefek ke kecerahan cahaya otomatis yang disetting oleh HP kita. Kemudian untuk HP yang memiliki sensor atau fitur yang lain seperti misalnya sidik jari, Face ID, atau iris sensor, itu juga wajib kita cek, jangan sampai lupa. Setiap HP tentunya punya setting atau kemampuan yang berbeda, silahkan dipastikan berfungsi dengan normal. Yang berikutnya adalah performa HP. Nah, buat teman-teman yang power user, sering menggunakan HP-nya untuk aplikasi yang berat atau gaming yang butuh performa tinggi, saya biasa menggunakan 3 aplikasi untuk mengecek performa HP kita. Yang pertama adalah Antutu. Antutu Benchmark ini bisa di-download di website dari Antutu karena sudah tidak ada lagi di Play Store. Jadi di sini adalah hasil dari tes benchmark HP saya, dan ini adalah hasil rata-rata dari HP tersebut. Jadi asal jumlahnya atau skornya tidak terlalu jauh, berarti HP itu masih berfungsi dengan normal. Kemudian yang berikutnya adalah CPU-Z. Tadi kita lihat di bagian maaf ada iklan. Yang berikutnya adalah CPU-Z tadi. Jadi di bagian SoC atau sistem on chipnya, kita akan lihat prosesor yang digunakan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi resmi dari handphone tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah CPU throttling test. Jadi aplikasi ini akan mendeteksi throttling atau penurunan performa jika suhu HP mulai memanas. Kita coba tes. Normalnya kurva akan berwarna hijau atau paling rendah ya berwarna kuning, dan kurvanya akan stabil walaupun sudah digunakan selama atau tesnya dilakukan selama 5 menit.
Kalau tes ini, jika kurva yang muncul berwarna merah atau naik turun dan tidak stabil di satu garis, biasanya itu menunjukkan HP tersebut performa dalam menangani suhunya kurang bagus. Artinya jika saat dipakai HP mulai panas, performa akan turun atau tidak stabil karena kondisi HP yang mungkin sudah tidak bagus atau memang chipsetnya yang tidak bagus dalam menghandle situasi tersebut. Jadi silahkan diteruskan sampai 5 menit. Biasanya nanti baru akan terlihat perubahan di kurva yang muncul di aplikasi ini. Untuk HP ini sendiri saya nilai performanya masih sangat bagus karena setelah digunakan untuk tes selama 2 menit masih stabil di kurva berwarna hijau. Jadi HP ini masih bisa menghandle suhu panas dengan baik tanpa harus menurunkan performa cukup signifikan. Jadi itu tadi beberapa tes untuk performa HP. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Poin yang ke-8 adalah pastikan semua akun, baik itu akun Google, akun-akun lain di handphone tersebut sudah di logout. Jadi jangan sampai masih ada akun dari pemilik sebelumnya yang tertinggal karena beresiko akan menyebabkan HP tersebut tidak bisa kita gunakan dengan optimal. Jadi yang pertama kita masuk ke menu setting, kemudian account and backup. Jadi kita lihat di menu account, pastikan sudah tidak ada akun lain atau akun dari pemilik sebelumnya yang masih terlogin di HP itu. Minta pemilik untuk melogout dulu akunnya. Seandainya dia tidak bisa logout atau tidak ingat password, sebaiknya tidak kalian beli. Karena jika kalian membeli HP tersebut dengan masih meninggalkan akun dari pemilik sebelumnya, akan cukup sulit, walaupun bisa ya, tapi akan cukup sulit dan merepotkan untuk bisa menghilangkan akun tersebut di kemudian hari. Itu tadi semua poin yang harus kita pastikan sebelum membeli HP bekas, karena poin 1-8 adalah poin-poin penting untuk memastikan bahwa HP tersebut berfungsi dengan normal. Jadi poin ke-9 dan 10 ini lebih ke arah tambahan. Poin ke-9 adalah kelengkapan. Jadi kita pastikan kelengkapan apa yang kita dapat dari penjual HP tersebut. Apakah dia full set atau mungkin hanya HP saja atau batangan. Dan apakah kelengkapan yang diberikan itu original, OEM, atau bahkan mungkin ya punya HP lain gitu. Karena kadang-kadang penjual menyebutkan jual HP full set, lengkap dengan headset, charger, kabel data, dan lain-lain. Padahal sebenarnya itu aksesoris HP lain yang diberikan dalam paket penjualan HP bekas ini. Jadi itu poin yang perlu juga untuk kita pastikan. Dan poin yang penting juga, poin terakhir atau poin ke-10 adalah mengenai garansi. Jadi kita membeli HP bekas, kita wajib menanyakan apakah HP itu masih memiliki garansi, baik itu garansi resmi maupun garansi pribadi dari penjual HP itu. Karena kadang-kadang kalau kita membeli HP dari seller yang memang menjual beli HP bekas, biasanya mereka menyediakan garansi entah 1 hari, 7 hari, atau mungkin lebih. Itu tergantung dari sellernya. Silahkan ditanyakan. Kalau memang seller tidak memberikan garansi dan teman-teman juga ragu, itu keputusan ada di teman-teman apakah akan membeli HP tersebut atau tidak. Oke, jadi itu tadi 10 poin tips dan trik saya mengenai hal-hal yang harus kita cek dan periksa saat memutuskan untuk membeli HP bekas atau HP second. Semoga tips tadi bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi referensi sebelum teman-teman membeli HP yang teman-teman inginkan. Karena membeli HP bekas itu butuh kesabaran dan ketelitian dalam memeriksa sebelum memutuskan untuk transaksi atau membeli HP tersebut. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Erender Gadget. Terima kasih. Sampai jumpa.